Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Roimah, NIM 25100136162083. Peserta PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025. Program studi PGSD dari LPTK Universitas Bung Hatta Padang. Pada hari ini, Senin 24 November, saya akan melaksanakan praktek mengajar di SDIT Mutiara Global kelas 4 fase B, mata pelajaran IPAS dengan topik magnet dan sifat-sifatnya. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan pendekatan diferensiasi. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Mohon arahan dan evaluasi dari Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat untuk belajar. Yes, yes, yes. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ustazah mau anak-anak ustazah tuh mengecek. Coba anak-anak ustazah berdiri dulu semuanya. Lihat dirinya masing-masing. Apakah ada bajunya yang belum rapi, kemudian jilbabnya yang masih mencong? Kalau belum rapi, sudah rapi? Sudah. Sekarang coba lihat ke bawah. Apakah ada sampah? Tidak. Berarti alhamdulillah kelas kita bersih. Kalau begitu kita buat kesepakatan kelas. Terlebih dahulu anak ustazah boleh kesepakatan kelas yang mana nanti tujuannya untuk pembelajaran kita berjalan dengan aman dan lancar. Kesepakatan kelas kita yang pertama, tidak boleh ada yang meribut. Ingat ya. Yang kedua, tidak boleh ada yang bercerita. Kemudian juga tidak boleh ada yang makan. Nah, ingat ya, ada berapa kesepakatan kelasnya? Ada 3. Yang pertama, tidak boleh ribut. Kemudian tidak boleh bercerita. Kemudian tidak boleh makan. Baik, mudah-mudahan nanti dengan adanya kesepakatan kelas, pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Baik, sebelum mulai pembelajaran, anak-anak ustazah akan pimpin dulu doa untuk pada pagi hari ini. Dengarkan namanya yang ustazah panggil. Nanti kalau ustazah panggil, sebutkan perasaannya hari ini ya. Askia Rahma, Aisyah Askana, semangat. Oke. Aisyah Ayudia, Aisyah Adiba, Alisa Pradiana, Alia Ardani, Andara Maiza,
tanda kita cinta kepada negara kita, yaitu negara Indonesia. Maka dari itu kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Anak-anak ustazah boleh berdiri semuanya. Pembelajaran kita pada minggu kemarin tentang apa? Siapa anak-anak ustazah yang masih ingat? Angkat tangan. Iya, silakan. Tentang listrik. Sudah betul tapi kurang tepat. Yang lain? Iya, silakan nak. Memanfaatkan. Masih kurang betul. Siapa yang masih bisa memperbaikinya? Bagus sekali. Menghemat penggunaan listrik. Kita kasih aplaus untuk temannya. Materi tentang magnet. Sebelum itu ustazah mau tahu dulu. Siapa yang pernah melihat magnet? Oh, sudah pernah semuanya. Tapi belum tahu apa itu magnet. Oke, baik. Supaya semuanya tahu magnet itu apa, cara kerjanya bagaimana, kemudian memanfaatkannya seperti apa, simakkan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini yang pertama, anak-anak ustazah mampu mengenal magnet beserta sifatnya. Kemudian anak-anak ustazah mengidentifikasi jenis-jenis magnet. Kemudian anak-anak ustazah mengetahui manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak ustazah mendeskripsikan medan magnet dan kutub magnet. Baik, anak-anak ustazah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kita akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, ustazah mau membuat kelompok belajar terlebih dahulu. Ayo, yang ini kelompok 1, kemudian yang di sebelah ustazah, sebelah kiri ustazah kelompok 2, kemudian yang di belakang atau di depan ustazah kelompok 3. Yang ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan di belakang di depan ustazah kelompok 3. Oke, kemudian ustazah akan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita. Tadi ustazah sudah singgung sedikit. Pertanyaan yang pertama, ustazah mau bertanya apa itu magnet. Apa itu magnet?
bagaimana cara kerja magnet. Pernahkah kamu melihat tempelan kulkas yang biasanya ada di pintu kulkas? Kok bisa nempel ya? Ternyata tempelan kulkas itu punya magnet. Dan pintu kulkas sendiri juga bersifat magnetis. Nah, gimana sih cara kerja magnet? Yuk, kita cari tahu. Magnet sendiri merupakan gaya magnetis untuk menarik atau juga menolak benda-benda di sekitarnya. Tapi, nggak semua benda bisa ditarik atau ditolak dengan magnet. Hanya benda-benda bersifat magnetislah yang bisa, misalnya besi, tembaga, aluminium, dan masih banyak lainnya. Lalu, kenapa bisa memiliki gaya tarik atau gaya tolaknya? Masing-masing magnet itu punya dua ujung yang dinamakan kutub. Ada kutub utara dan kutub selatan. Saat kamu mendekatkan magnet dengan magnet lainnya, lalu keduanya saling tarik-menarik, berarti keduanya memiliki kutub yang berbeda. Tapi, kalau malah berlawanan atau tolak-menolak, berarti kutub yang menempel adalah kutub yang sama. Gimana? Udah mulai paham kan? Jangan lupa pakein konten-konten belajar dari kami selanjutnya ya. Ada request problem? Oke. Itu sedikit video pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang Ustazah lihat pada video tersebut? Anak-anak Ustazah melihat apa saja? Apa saja yang ada di video tersebut? Coba sebutkan. Magnet, ya, besi, apa lagi? Kaleng, apa lagi? Ayo. Semua yang anak-anak Ustazah lihat di video tadi. Paku, kemudian apa lagi? Kulkas, ya. Apa lagi? Peniti. Oke, baik, bagus. Ya. Untuk penguapan materi kita pada hari ini, anak-anak Ustazah akan menjelaskan apa itu magnet. Oke, anak-anak Ustazah siap untuk belajar? Siap untuk mendengarkan? Oke, baik. Perhatikan dan disimakkan dengan baik. Apa itu magnet? Seperti yang sudah Ustazah sajikan, apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda lain, terutama yang terbuat dari logam tertentu seperti besi dan baja. Magnet terbagi menjadi dua, yaitu magnet alami dan buatan. Kita ulangi, magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda lain. Pernah tidak melihat magnet, kemudian magnet itu ditempeli oleh benda-benda lain? Pernah? Iya. Kemudian sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet ini ada beberapa. Yang pertama, dapat menarik benda tertentu yang disebut dengan ferromagnetik. Kemudian magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi magnet itu memiliki dua kutub. Ada yang dinamakan dengan kutub utara dan ada yang dinamakan dengan kutub selatan. Kemudian magnet memiliki medan magnet. Selanjutnya, kutub yang beda akan saling tarik menarik dan kutub yang sama akan saling tolak menolak. Maksudnya bagaimana Ustazah? Jadi tadi magnet ini memiliki dua kutub, memiliki dua kutub. Ustazah akan contohkan. Kutub yang sama, ini yang Ustazah maksud. Kutub selatan dan kutub utara. Kutub selatan dan kutub utara. Jadi ini ada dua magnet. Kalau kutub yang berbeda, misal kutub selatan kita dekatkan dengan kutub utara, apa yang terjadi?
saja sendiri. Yang pertama, kutub yang senama atau sama akan tolak menolak seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian kutub yang tidak senama atau kutub yang berbeda akan tarik menarik. Kemudian bumi sebagai magnet raksasa. Bagaimana maksudnya Ustazah? Bumi sebagai magnet raksasa. Ternyata bumi ini juga disebut dengan magnet raksasa. Kenapa? Karena kutub utara magnet bumi berada di dekat kutub selatan geografis. Kemudian kompas bekerja karena jarum kompas mengikuti medan magnet bumi. Nah, itu dia kenapa bumi disebut sebagai magnet raksasa. Kemudian magnet ini memiliki beberapa jenis. Tadi sudah anak Ustazah sebutkan, cuma ada yang belum lengkap. Nah, jenis-jenis magnet di sini yang kita pelajari yang pertama magnet batang. Nanti Ustazah akan kasih tahu. Kemudian magnet silinder, kemudian magnet cincin, ada lagi magnet jarum, kemudian magnet ladang. Nah, itu yang kita pelajari. Magnet batang, ada yang sudah tahu magnet batang seperti apa? Belum? Oke, kita akan kasih tahu. Magnet batang itu seperti ini. Ya, magnet batang seperti pernah lihat? Pernah. Bentuk magnet seperti ini. Magnet jarum. Tidak. Oke, baik. Jadi dengan belajar ini jadi tahu ada magnet jarum. Kemudian magnet ladang. Magnet ladang itu seperti apa Ustazah? Magnet ladang. Oke, baik. Itu apa Ustazah? Nah, coba perhatikan. Medan magnet itu adalah daerah yang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Coba perhatikan PPT yang di papan tulis. Dapat ditunjukkan dengan serbuk besi. Kemudian garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan kutub ikan LKPD dibuat namanya kelompok 3 ya. Ini kelompok 1 boleh dipegang satu orang itu. Ustazah ini kan, Ustazah jelaskan. Tugasnya apa? Kelompok 1 mengamati gambar apa saja barang-barang atau benda-benda yang ditarik oleh magnet. Kelompok 2 tugasnya membuat eksperimen. Kelompok 3 tugasnya yaitu menjelaskan nanti apa-apa yang ada di gambar. Nah, Ustazah silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti Ustazah akan minta waktunya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Jangan lupa nama kelompoknya. Kerjakan ini. Caranya yang satu mengerjakan ini, kemudian nanti yang ini kerjakan ini, kemudian yang lain juga kerjakan yang ini. Jadi kerja kelompoknya itu memang kerjasama, ya. Coba. Bagaimana? Bisa? Ya. Diskusikan, lalu tuangkan hasil diskusikan nanti ke KPD-nya ya. Oke, bagaimana? Kelompok 1? Bisa ya? Ya. Sudah selesai? Karena nanti akan ada
ketahui? Coba salah satu saja. Ayo, silakan saya. Magnet. Oke. Benda yang ajaib. Ajaibnya kenapa? Karena bisa mengangkat benda-benda lain mendekati mendekati magnet itu sendiri. Nah, anak-anak ustazah, setelah kita berdiskusi dengan kelompok, apakah anak-anak ustazah sudah paham? Sekarang ustazah akan memberikan LKPD individunya. Ustazah mau cek paham atau LKPD-nya? Oke, silahkan dikerjakan untuk mengetahui. Ya, coba dibaca-baca lagi. Betul, mana tahu nanti salah jawab atau nanti ada yang kurang teliti, maka dicek kembali. Baik, anak-anak ustazah, setelah ustazah perhatikan, anak-anak ustazah, masya Allah luar biasa paham dengan materi apa yang ustazah sampaikan hari ini, yaitu tentang magnet. Kemudian coba ustazah mau menyimpulkan. Ada yang bisa bantu ustazah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Magnet adalah suatu benda yang bisa berbeda dengan benda lainnya. Yang kedua, itu seperti contohnya jarum. Contoh magnet bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ini semangat. Iya. Bagaimana perasaannya setelah mempelajari pelajaran magnet? Senang. Kemudian apa yang berkesan tentang pelajaran kita hari ini? Berkesan rasanya. Apa yang menarik? Magnet. Iya. Yang menarik itu adalah dari awalnya tidak tahu, maka minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang listrik, keberkahan, dan pelajaran kita hari ini ustazah mau anak-anak ustazah membacakan doa setelah belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, ustazah ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya, untuk partisipasinya dalam pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu tentang magnet dan sifat-sifatnya. Mudah-mudahan anak-anak ustazah kedepannya lebih semangat lagi belajar. Kemudian jangan sampai malas belajar. Jangan sampai malas belajar. Kalau nanti malas belajar, apa yang akan kita dapatkan? Kebodohan. Kalau anak-anak ustazah rajin belajar, yang akan didapatkan adalah kepintaran. Setuju? Setuju ya. Jadi jangan malas belajar, usahakan rajinlah terus belajar, semangat datang ke sekolah supaya menjadi anak-anak hebat, anak-anak sukses dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak ustazah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi sudah ditutup dengan doa. Ustazah ucapkan terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya kepada anak-anak ustazah yang sudah mengikuti pembelajaran